1 dan ayat 6. Supaya kita tahu ini konteksnya sebenarnya adalah Musa dalam pengertian regenerasi Musa kepada Yosua. Jadi kita harus tahu dulu konteksnya ini. Kalau kita katakanlah ini yang dari senior kepada yang muda, junior. Atau kita katakanlah ini kepada dari orang tua kepada generasi-generasi, bagaimana kita merasakan bahwa kita ada Tuhan di samping kita, Tuhan bersama dengan kita. Jadi saya lihat tadi dari kesaksian kalian bertiga, ini berarti kita rasakan, saya tadi menggelitik dalam perasaan saya bahwa masa remaja mengenang ya antara waktu cita-cita dan kehadiran Tuhan ya. Jadi di antara perjalanan waktu dan cita-cita kita dan Tuhan. Ini selalu menjadi pergumulan para remaja. Mana yang menjadi prioritas ya. Jadi seringkali itu kamu harus dahulukan apa yang menjadi prioritas. Itu how to manage your time ya. Jadi ini tadi saya lihat ya berarti jangan sesudah ya kepepet, jangan sesudah kepepet, istilah kepepet itu. Tahu remaja kepepet? Tahu, Mang. Tahu ya? Nah, jadi artinya itu prepare yourself before. Nah ini. Jadi itu hanya untuk komentar yang tadi ya. Jadi komentar yang tadi supaya jangan kepepet ya, how to manage your time ya, prepare yourself before. Ya itu kuncinya. Jadi jangan hanya lewat begitu undang-undang Tuhan, Tuhan kau undang nipu-nipu gue katanya kan, kalau sempat dia ngomong udah kepepet lo panggil gue katanya kan. Kata istilah sekarang ya. Nah, jadi jangan buat simsalabim dengan Tuhan. Oke? Nah, jadi itu dari proses tadi ya, dari yang 3 tadi. Ya, how to manage your your time. Bagaimana kamu mengelola waktumu? Ya. Sama halnya itu masa saya, coba bayangkan. Saya juga mempersiapkan buku saya mempersiapkan sermon remaja, sermon Bapak, nah tua-tua tadi pagi, nanti sore ada pasutri satu gereja diminta saya, berarti saya harus jauh-jauh sebelumnya harus prepare ya. Jadi harus dipersiapkan, jangan kepepet. Jangan ngejar waktu mahasiswa-mahasiswa kalau besok mau ujian baru malam ini belajar, kejar waktu kan. Oke, lanjut ya. Ya. Bisa salah seorang membaca ayat 1 sampai 3 dulu siapa? Perempuan. Saya boleh coba, Mang. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan, Mang. Ya. Ulangan 31 ayat 1 sampai 6. Ayat ke-1, kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, sekarang laki-laki. Silakan laki-laki. Bisa laki-laki baca? Siap, Mamang, saya aja maaf tadi keluar sebentar. Diary ayat 4 sampai 6 kan, Mamang. Atau saya perbesar dulu ya? Siap, Mamang. Ya. Slide-nya belum keganti ya, Mang? Nah ini udah bisa kan? Slide-nya belum keganti di saya. Oh belum? Belum. Ini slide-nya balik ke slide pertama, Mang. Oh begitu.
slide keempat, Amang. Wah, ini masih slide pertama ini. Atau slideshow-nya belum muncul, Amang. Mungkin bisa di-exit dulu ya, baru slideshow lagi. Sebentar ya. Udah nampak? Belum, Amang. Belum? Oke, sebentar ya. Oke. Ya, udah. Ya. Oke, Satu udah. lagi. Yes, udah, Amang. Oke. Go ahead. Oke, siap, Amang. Sorry. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Ogi, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Iya. Jadi satu kata yang menjadi tema remaja ini sebenarnya diambil oleh kita panitia atau seksi remaja, kuatkan dan teguhkan hatimu, ini ayat 6 ini. Ya, kalau kita katakan dengan kata God beside us, Ia tidak akan membiarkan engkau. Dialah berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi coba itu kita dengar ini 3M. Ya, ini 3M. Coba catat nanti remaja, ya, sambil sekaligus kalau ada ini pelajar sini nanti, 3M. Ya, beside us ada 3M. Apa ini? Tolong mana yang 3M? Ayat 6 ini. Karena kita PA ya, nanti baru saya ambil apanya. Mana 3M di sini? Sebagai pertanda God beside us. Ada 3M. Bisa dilihat ya. Mana 3M di situ sebagai pertanda God beside us? Ada 3M. 1, 2, 3. Apa itu kata kerja? Menyertai. Yes. Menguatkan, meneguhkan. Ini enggak. Enggak ada kata menguatkan di situ. Membiarkan. Nah, itu kalimat ini. Ia tidak akan membiarkan. Yang ketiga, Meninggalkan. nah, jadi kalau kita remaja membuat kata God beside us, so God with us, ya, God never tidak pernah meninggalkan leave, ya, dan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Kalau dibiarkan dulu, tetap dipantau. Dan yang ketiga terakhir itu tidak meninggalkan, berarti mau tetap konsisten bersama dengan kita, in and out juga kan. Jadi di dalam dan di luar dia tidak meninggalkan kita. Oke? Itu dulu sebagai apa ya? Karena kita mengambil tema beside us. Jadi kalau kalian remaja berkata, Lord ya, God beside us, maka ingatlah 3M. Menyertai,
ya, tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan. Jadi tidak dibiarkan dan tidak ditinggalkan. Ini kata-kata kunci, ya. Kalau kau sekiranya kau tidak disertai Tuhan tadi menyelesaikan studimu tadi. Kalau Tuhan membiarkan kamu dan kamu juga membiarkan pelajaranmu. Dan kalau kamu meninggalkan itu, PR-mu yang tidak kau sertakan itu praktekmu. Nah udahlah, selesailah sudah. Ya. Jadi kalau kau berdoa, ingat doamu 3M. Tuhan menyertai saya, Tuhan jangan membiarkan saya, Tuhan jangan meninggalkan aku. Itulah tandanya kalau berani komit remaja berkata, the Lord atau God beside us, ingat 3M. Amin. Amin. Tolong direaksi dibikin begini. Reaksinya dibuat aja reaksinya apa reaksi. Sama-sama dulu membuat reaksinya itu. Apa itu reaksinya remaja? Jempol. Amin. Masih berapa ini jempolnya ini? Masih berapa ini? Si Gabe belum ini. Gabe Sagala belum. Sore Sinaga belum. Sagala. Dina Angelika belum. Kalau Martalina nggak usah, karena udah ibu-ibu itu. Sudah disertai suami itu. Tidak ditinggalkan suami itu. Malah dirangkul-rangkul, dipeluk-peluk suami dia. Mananya yang lain ini? Kok nggak ada reaksinya? Oke ya? Oke, lanjut. Nah ini, saya kira para remaja, ini bahasa Inggrisnya ini. Tolong dulu. Nanti dari kata ini, ya, ada 3 yang bisa kita lihat itu English version itu. Silakan siapa yang remaja dulu, biar mantap bahasa Inggrisnya ini remaja. Apa bisa si Angel? Atau si Ruth? Silakan. Atau Annabella, siapa yang mantap bahasa Inggrisnya? Saya aja, Mang. Angel. Silitonga ya? Iya, Mang. Annabella, ya, Annabella. Oke. Be strong and of a good courage. Fear not be afraid of them. For the Lord thy God, he it is that doth go with thee. He will not fail thee, not forsake thee. Jadi ini English version ya. Ini ayat yang apa dalam bahasa apa terjemahan bebas dan bahasa Inggris bebas dan juga bahasa sehari-hari. Coba dulu dibaca. Siapa? Ruth. Bacalah dulu Ruth. Kalau perempuan yang baca lebih sejuk kuping kita. Kalau laki-laki agak apa dia mengkorek-korek kuping dia. Silakan Ruth. Iya, Mang. Yang poin 2 ya, Mang. Iyalah. Be determined and confident. Do not be afraid of them. Your God and Lord himself will be with you. He will not fail you or abandon you. Be brave and strong. Don't be afraid of the nation on the other side of the Jordan. The Lord your God will always be at your side, and he will never abandon you. Enak ya kalau udah tahu bahasa Inggris dengan satu semua. Ini kalau yang lansia-lansia, kurang keren lagi kalau lansia. Pasti yang muda-muda, remaja-remaja bisa mengatakan ini. Tolonglah dulu terjemahan bebasnya. Siapa yang bisa menjelaskan terjemahan bebasnya? Soalnya senyumnya kulihat si Angel. Tolonglah dulu Angel berupa 1000. Kira-kira apa yang bisa kau mengerti dalam bahasa Inggris ini? Be strong katanya. Jadilah kuat. Apa maksudnya itu lagi? Coba itu. Karena apa katanya kan? Silakan, siapa yang bisa? Oh, ini harus menantang keberanian ini.
Jangan takut salah. Orang yang pernah salah yang tahu melakukan sesuatu. Tapi jangan lakukan sesuatu yang salah. Silakan siapa? Angel? Silakan dulu. Atau Aldo? Aldo? Bikin, wah, kapan ya bisa? How do you do? How do you do? Hode Pardede katanya. Aldo bendera putih, Aldo. Aduh. Silakan, saya kan mau cek juga. Nanti Monica ada nggak? Monica? Ini ada orangnya nih. Monica. Kalau kita udah berulang-ulang ke luar negeri, ke Amerika dengan apa? Bahasa Tarjan juga kita pakai dulu kalau apa. Yang penting udah pergi ke sana. Halo Mister, can you help me? Katanya kan nggak apa-apa itu dulu. Silakan, apa yang bisa diambil dari sini? Athena coba, Nen. Sini saya menantang ini. Waduh, yang Monica, Athena. Yang 65 menantang, masa yang 65 menantang yang 18, yang 16. Aduh. Esther. Udah garut kepala lah aku nanti sama bapak sama mama. Padahal tema dibuat God beside us. Tapi kalau kita kan be strong and good courage. Ayo, Oke, aku coba ya, Mang. Ya. Oke, jadilah kuat dan tabah, jangan takut, karena Tuhan Allahmu besertamu. Kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Ya, kalau dari aku itu sih yang poin pertama. Nah. Lanjut. Oh ya. Jadilah diri sendiri dan percaya diri, jangan takut pada mereka, karena Tuhan Allahmu sendiri yang akan menyertaimu. Ya, mantap. Will be with you. Ya, Dia tidak akan pernah mengecewakanmu ataupun meninggalkanmu. Mantap. He will not fail you or abandon, kan? Ya. Jadilah berani dan kuat, jangan takut. Enak kali nih. Jadilah berani katanya. Berarti jangan penakut, kan? Jangan lemah, kan? Iya, Mang. Terus? Jangan takut terhadap bangsa-bangsa di seberang sungai Jordan. Ya. Tuhan Allahmu akan selalu di sisimu dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini lagi kalimatnya. Ini yang lebih cocok tadi kan, God beside you, the Lord your God will always be, ya. God will always be at your inside, itu kan? Ya kan? Iya, Mang. Kalau Tuhan Allahmu ingin selalu bersama di sampingmu, ya berarti kalau contoh misalnya tanya ini Pak pembina kita dan suami istri, kalau suami di sampingnya mana takut istri, ya kan? Tapi kalau suami di samping wanita lain, istri pasti takut, kan? Tanya kakak kita ini, kan? Gimana? Nah? Tapi dikatakan the Lord your God will always be at your side, kan? And He will never abandon you, kan? Tolong dulu ini, apa ini yang lebih tekannya? He will never abandon you. Apa itu maksudnya? Karena Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Coba bayangkan, senang nggak kalau ada orang yang mencintai kamu dikatakan selalu mendampingi kamu, menyertai kamu? Senang kan? Senang, Mang. Tapi belum ada punya pacar, kan? Udah ketawa si Aldo ini, udah begini si Aldo, berarti ngintip-ngintip dia. Ada rupanya dia mau dicintai, kan? Oke, sekarang lanjut kita. Lanjut kita ya. Supaya kita mengambil ya pengantar ini. Hidup ini adalah perjuangan. Ingat. No success without perjuangan. No success without bersaing. Kamu pasti berapa satu kelas kamu Aldo Pardede di sekolah?
Apanya, Mang? Berapa orang satu kelas? 38. 38. Iya. Nomor berapa kau persainganmu? Nomor berapa? Ranking berapa kau? Ranking 4. Puji Tuhan, ranking 4. Berarti dari 38 tadi, ranking 4. Berapa yang kau kalahkan? Aduh, benar banget jawab, Mang. Nah, ya itu kan persaingan. 34. Hah? 34. Berarti kau bertarung dengan 30 berapa kau bertarung? Bertarungnya sama 38, tapi menangnya dari 34. Masa 38? 30. Ya. Oh, 37, maaf, Mang. Nah, kau matematika gimana? Iya, maaf, Mang. Nah, ini kan mau belajar matematika kita juga di sini. Nah, bahkan harus apa? Berperang. Berperang itu berarti mengalahkan mereka, bukan mematikan. 37 kau kalahkan. Berapa kau yang kalahkan? Dari 37 berapa kau kalahkan? 33, Mang. 33 atau 34? 34 bener kan ya? Iya, 34, Mang. Itu makanya kalian baru belajar 33. 34. Oke? Jadi berarti mau tidak mau kita pun harus menghadapinya. Siap para remaja? Siapa, Mang? P berapa ini? Berapa P-nya? Hidup di tengah-tengah apa kita? Coba hitung P, berapa P-nya? 4. 4. Perjuangan, persaingan, pertarungan, dan perang. Ya? Ini masih di sekolah. Ini nanti kalau kamu sudah tamat SMP mau masuk SMA atau masuk SMA nanti masuk universitas, berapa sainganmu? Athena. Apa? Anya Silitonga. Ya, Mang. Kalau masuk nanti perguruan UI, UTB, dan UGM, berapa sainganmu? Banyak, Mang. Hah? Wah, ribuan ya? Berapa dari satu kelasmu? Suka berapa dari satu kelas? Berapa kamu satu kelas? 28, Mang. Nah, 28. Berarti perjuangan harus berapa itu? Ngalahin 27 murid, Mang. Kalau masuk universitas, tapi tidak semua ke UGM, tidak semua ke UI kan? Ada yang KTB dan yang lain kan? Oke. Jadi berarti siap untuk maju perjuangan, siap untuk pertarungan, siap. Apapun. Tapi ingat, siapa yang akan menyertai katanya tadi? Who beside you? Itu harus respon. Who beside you? Kan gitu. Kau ambil tema kan? God beside us. Jadi karena itu, namun di saat menghadapi tantangan begitu besar, diiringi ketidakpastian, kerap kali kita pun merasa tegang, gelisah, bahkan takut. Saya tanya dulu, ini Grace, kalau kau mau masuk universitas nanti, ada ketegangan enggak? Atau kegelisahan? Atau bahkan takut, masuk enggak nanti? Lulus enggak? Bisa enggak? Belum lulus SMA? Ini nanti belum terima? Bagaimana? Pastinya ada ketegangan. Ada lagi apa? Gelisah kan? Diterima enggak? Aduh, aku takut, aku kadang-kadang mau pengumuman, besok mau keluar. Aduh, kan gitu. Bisa enak tidur enggak? Enggak, deg-degan. Deg-degan. Ya kan? Bella kan? Deg-degan kan? Gimana Bella? Oke. Jadi kita sekarang karena itu kenakan senjata rohani. Senjata rohani ingat, E6120, yaitu Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ini bukan ini yang kita bahas. Jadi senjata rohani E6120, Efesus 6 ayat ayat 10 sampai 20. Itu lihat itu, tegap, ikat pinggang, kebenaran, jira keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, dan lain-lain.
Itu hanya masih pengantar. Ya. Oke, sekarang bagaimana mempersiapkan pengganti? Nah, inilah. Jadi dalam tema kita itu bagaimana Musa mempersiapkan generasi penerus Joshua. Musa memanggil Joshua, berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, be strong and of a good courage, be determined and confident, be brave and strong. Nah ini kata-kata kunci. Jadi karena apa? Mau dikatakan oleh bagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai Joshua. Jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. Jadi remaja juga dalam peperangan tadi dan pertarungan tadi dengan apa? Ingat kepada orang tua, nenek moyangmu, dan dikatakan sudah diberikan bagaimana aku menyertai nenek moyangmu, orang tuamu, dan katanya bagaimana bapak kita sukses, bagaimana opung kita ke Jakarta ini. Mereka sukses karena mereka yakin God with us. Ya, God beside us. Nah, maka dalam konteks ini, kita ini, ketika Joshua akan menggantikan Musa, ini kita lihat. Maka Musa adalah satu nabi penting dalam sejarah Israel. Musa mempersiapkan Joshua supaya kita tahu, karena kita tahu Musa yang membawa keluar dari Mesir, tetapi Joshua yang membawa sampai ke tanah Kanaan. Ingat, tidak semua orang sampai kepada tujuan. Tapi orang yang menyampaikan sampai kepada tujuan yaitu Joshua. Walaupun sudah capek Musa, tetapi bukan Musa yang sampai kepada tanah Kanaan, tapi Joshua yang dipersiapkan. Artinya, keberhasilan yang meraih daripada orang-orang tua kita yang dinikmati dan diperjuangkan oleh anak-anak cucu dan generasi. Jadi untuk itu kepada generasi anak-anak, setiap orang ada kelemahan, tapi apapun, maka yang mau dipersiapkan oleh Musa kepada Joshua, supaya dia yakinkan bahwa Joshua tetap Tuhan bersama dengan mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, apapun yang mereka hadapi. Jadi dalam penyerahan tugas yang tua kepada yang muda, ini contoh, maka Musa menyampaikan apa yang menjadi hal yang pokok. Apa yang disampaikan Musa sangat penting, karena Musa tahu bahwa ia sendiri tidak kuat lagi seperti dahulu. Sadar terbatas faktor usia, sudah tahu bahwa Tuhan tidak mengizinkan dirinya masuk ke tanah Kanaan. Ini kita lihat ayat 1 dan 2 tadi. Jadi ada 4 hal perkataan Musa untuk menguatkan kita. Pertanda bahwa Tuhan bersama dengan kita, beside us, Tuhan ada di antara kita, di samping kita, maka dikatakan Musa mengingatkan Tuhan, mengingatkan Tuhan ya, mengingatkan ya, supaya kita tahu bahwa Allah yang menuntun mereka hingga saat ini. Jadi tidak pernah Allah membiarkan mereka. Pada waktu malam, tiang api. Pada waktu siang, tiang awan. Itu tanda penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu di padang gurun. Dan itu kita lihat perjalanan bangsa Israel. Jadi yakinlah kalau masih ada malam, kalau ada masih siang, berarti gunakan waktu siang dan malam sama seperti tadi. Prepare yourself. Prepare yourself. Kalau kau mau sukses, kalau kamu yakin Tuhan bersama dengan kamu, ingatlah siang dan malam. Beri waktumu bersama dengan Tuhan. Tuhan akan menolong kita dalam perjalanan kita. Itu yang pertama. Kedua, Musa menyampaikan penggantinya kepada Joshua. Hal ini menunjukkan apa? Kejelasan siapa yang memegang otoritas. Siapa yang mau membangun masa depan daripada bangsa Israel. Siapa yang dia yakini dan dia percayai. Itu berarti disampaikan itu otoritas kepada Joshua. Sekarang siapa yang membangun depanmu? Siapa yang membangun masa depan keluargamu? Siapa yang membangun keluargamu nanti turun kepada generasimu? Berarti kamu mulai dari dirimu. Kamu mulai dengan kebersamaan dengan kawan-kawanmu. Kamu mulai di dalam keluargamu.
Jika kamu mau meraih sesuatu, maka raih bersama dengan Tuhan di sampingmu, supaya kamu sadar bahwa Tuhan menetapkan kepercayaan kepada anak-anak kami. Ingat bagaimana Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan menyertai daripada Joshua, supaya dia sampaikan itu kepada orang yang dipercayai, orang yang memiliki kapasitas, orang yang dianggap mampu. Karena itu kami, para orang tua, para pendeta, penetua, kami merasakan remaja harus mampu meneruskan yang baik daripada orang tua, dari gereja, maka diberikan kepada kalian ikut bagian penyanyi, ikut untuk warta, ikut untuk pemain musik, karena kami mempercayakan itu kepada saudara generasi, bahwa generasi berikut akan dipersiapkan supaya kamu menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yang ketiga, Musa menyampaikan bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. God beside them, katanya. Masuk ke tanah Kanan, mengalahkan bangsa-bangsa diam di sana, maka dikatakan seperti bangsa Israel ada di situ mengalahkan Amalek, orang-orang kuat, tetapi mengingatkan Tuhan lebih kuat dari segala bangsa yang lain, Tuhan yang mampu menolong tadi 3M tadi. 3M tadi. Apa yang 3M tadi? Siapa masih ingat? Menyertai, tidak membiarkan, dan tidak meninggalkan. Itulah yang mau disampaikan oleh Musa. God beside them, God beside us. Dia menyertai, tidak membiarkan, dan tidak meninggalkan. Ingat, kalau kau yakin Bapak berkata kepada kamu, teruskan studimu, Bapak menyertai kamu. Tuliskan studimu, aku memberikan jaminan. Tuliskan studimu, biaya kuliahmu ada. Tuliskan studimu, ya, saya tidak akan meninggalkan kamu. Nah, itu ingat. Itu yang ketiga. Keempat, ini yang terakhir. Musa menyampaikan agar bangsa Israel tidak takut, tidak gentar, dan menguatkan dan meneguhkan hati. Dalam hal ini ketiga ayat tersebut, Musa berkali-kali mengingatkan bangsa Israel dan Yosua supaya mereka tahu, ya, supaya mereka tahu, dan bahkan firman Tuhan itulah menjadi apa? Itulah menjadi pondasi perjalanan kehidupan Yosua dan bangsa Israel berjalan di jalan Tuhan. Berjalan di jalan Tuhan, maka dikatakan kepada Joshua, nanti bisa kita baca itu, jangan takut, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bersikap kamu kuat dan teguh, supaya kamu dikatakan karena kita milik Tuhan yang berkuasa di sebelah kita. Artinya, yang menjamin masa depanmu, masa depan Joshua, masa depan bangsa Israel adalah Tuhan. Kalau demikian, dalam masa depan remaja dan pemuda dan kita sekarang, ingatlah, Tuhan beside us. Artinya bahwa dia tidak akan pernah membiarkan meninggalkan kita. Ia akan memberikan kemenangan ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini nanti baca ya, Yeremia 17 ayat 5, Roma 10 dan seterusnya. Barangkali kita merasa takut ketika kita akan menghadapi kondisi yang tidak pasti, yang berat dan yang baru. Mungkin ya kita menghadapi ujian, masuk sekolah mana, universitas mana, pilihan kita, nanti pekerjaan kita di mana, kita memilih untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau siapa yang menjadi jodohmu nanti, siapa yang menjadi pilihanmu, belum. Cinta pertama belum tentu milik kita. Cinta kita cinta SMA belum tentu milik kita. Kita cinta di sekolah di kampus biru belum tentu menjadi suami dan istri kita. Ingat, cita-cita di antara cinta SMP, SMA, dan mahasiswa belum menjadi milikmu. Itu milik Tuhan. Karena itu mintalah di antara cinta dan cita-cita, jangan lupa Tuhan mencintai kamu, melebihi daripada cita-citamu, melebihi daripada yang mau kau cintai, karena Tuhan akan membuat indah pada waktunya.
Karena itu, jadilah kita menjadi bangsa dan menjadi umat, menjadi remaja yang senantiasa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di saat ada ancaman, tantangan, masalah remaja, ingat bahwa jangan takut, ingat God beside us, Immanuel. Artinya Tuhan bersama dengan kita. Karena itu, ketakutan hanya membuat kita berkecil hati, patah semangat. Ketakutan menutup mata hati kita terhadap janji-janji Tuhan dan melumpuhkan langkah kita. Ingat, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita dalam perjuangan kita, dan Dia tidak akan membiarkan kita. Ingat 3M. Pemerangan memang menegangkan, tapi jangan biarkan ketegangan kita berubah menjadi ketakutan. Ini kata-kata manis kepada remaja. Peperangan memang menegangkan, tapi jangan biarkan ketegangan kita berubah menjadi ketakutan. Karena itu para remaja, renungkanlah aplikasi ini. Perjuangan, pertempuran, persaingan, peperangan hidup, apakah yang paling menegangkan? Apa yang menegangkan akhir-akhir ini? Banyak persaingan kita, banyak ini. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, siapa takut? Siapa takut? Tuhan akan bersama dengan kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada saat kita harus berperang menghadapi musuh atau lawan kita? Jangan lupa E6120 ya. E16 apa itu? E61020. Ya, yang ketiga, bagaimana cara kita ya, agar ketegangan dalam menghadapi permasalahan tidak berubah menjadi ketakutan. Saya katakan tadi, how to manage your time. Ya, harus kamu memanage waktumu, kamu harus disiplin, dan harus kamu mempersiapkan dirimu. Saya kira itulah pertanda Tuhan beside us. Terima kasih. Amin. Oke. Dan sebelum itu, aku ucapkan terima kasih kepada Mang Pendeta David atas firman yang sudah dibagikan. Jadi aku ada dapat beberapa poin yang bisa aku ambil, yaitu yang pertama itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan doa 3M yang Tuhan selalu menyertai, tidak akan membiarkan, dan tidak pernah meninggalkan. Karena setiap manusia itu pasti ada kelemahannya. Cuman dari firman ini kita diyakinkan untuk mengaplikasikan doa 3M itu. Ya. Selanjutnya kita akan dari sini teman-teman, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan kepada Amang Pendeta David? Kalau ada bisa langsung open mic atau bisa langsung chat private ke aku juga boleh. Silakan ya. Tapi nanti jam 6 kurang seperempat, hanya seperempat lagi aja ya. Kebetulan ada acara saya nanti jam 6 ya. Silakan. Ya teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Atau mungkin teman-teman belum ada kepikiran pertanyaan, jadi mungkin apa ada dari yang Pendeta David ada pertanyaan yang ingin diajukan ke remaja supaya remaja yang bisa menjawab. Tadi udah ada saya sampaikan tadi, apa itu? Di mana itu kira-kira? Ini aplikasi di mana ini? Perenungan tadi. Sengaja berupa pertanyaan saya buat. Oke, itu berarti pertanyaan dari Amang ya? Ya.
Oke, mungkin teman-teman ada yang bisa membantu menjawab, dan aku ingetin kalau misalnya kalian bisa jawab pertanyaannya, nanti akan dapat hadiah dari PA yang pastinya bakal menarik. Wah, ini door prize-nya nih, hadiahnya ini yang penting atau jawabannya? Pemanis saja. Silakan. Mungkin aku coba jawab nomor 1 ya, Mang. Oh, Ya. ada yang mau jawab. Oh, Gerhard. Gerhard ini, Purba. Saya mau jawab yang nomor 3. Cara agar ketegangan tidak berubah menjadi ketakutan, selalu mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan, dan kita juga harus terus ingat dan percaya kalau misalnya Tuhan juga menyertai kita. Dan yang terakhir, tetap harus mengikuti bimbingan Roh Kudus. Udah sih itu aja. Ya, Karena yang kalau mana misalnya nih gambarnya, kameranya ini? Nggak kulihat-lihat ini kameranya yang bicara ini. Gimana ini? Aduh, rindu kita melihat ini. Nah, apalagi remaja-remaja yang cantik ini. Kan udah opung-opung ini yang lihat ini. Ya kan? ya Bang. Orang ini yang kulihat lihat wajahnya tadi. Yang lain-lainnya rindu kita. Padahal ada berapa ini semua tadi ya? Manalah, tunjukkanlah wajahnya dahulu. Ini Gerhard udah, Mang. Udah, Bang. Mana ini? Ini Amang. Iya, Bang. Saya, Bang, saya. Oke. Pasti Gerhard udah berani jawab. Mungkin untuk soal yang ke-1 dan ke-2, apa teman-teman ada yang mau jawab pertanyaannya? Bisa langsung open mic aja. Oke, yang lain lagi? Bella, bagaimana Bella? Bagaimana kamu menghadapi apa ini? Perjuangan, pertempuran, persaingan, peperangan? Apa yang paling penting? Apakah COVID ini yang akhir ini yang menegangkan kita? Iya. Mungkin di sini ada yang jawab, Amang, untuk dia itu jawab, iya kayak pertanyaan. Dia mau tanya, kalau misalnya jika sudah berdoa dan belajar dan ternyata universitas yang saya citakan belum tercapai, apakah saya harus terus berusaha sampai dapat atau beralih mencari cita-cita yang lain, Amang? Oke, menarik ini, sungguh menarik ini. Terus langsung saya jawab ya. Ya boleh, Amang. Kita ada ini ya. Kita udah ada 3D. Doa, daya, dukungan, ya. Doa, daya, dana. Ya. Pertama kita udah berusaha dengan doa. Udah doa, udah usahakan daya kita. Belajar begini-begini. Ya kan? Udah keluarkan uang lagi, begini-begini. Ternyata tidak. Kita coba lagi, kita coba. Ternyata tidak. Tuhan mempunyai rencana yang lain. Siapa tahu Tuhan berkata, bukan di situ kau, tapi harus di sini. Makanya ada pilihan lagi. Kan ada gitu kan?
Masuk universitas ada pilihan kan? Iya, Mang. Nah, jadi tidak seperti apa yang kita inginkan. Saya dulu bercita-cita jadi dokter. Saya masuk dulu sekolah perawat. Waktu masih SMA kelas 1 kan, ujian lah. Tapi dilihat seleksi, banyak yang melamar di sekolah perawat Balige dulu. Tapi karena umur saya kurang, karena saya udah kelas 1 apa gitu, harus umur sekian 17. Ternyata saya 16, ya ditolak. Walaupun udah lulus nilai dengan apa persyaratan yang lain. Akhirnya saya berpikir, wah, saya nggak bisa kali di dalam kesehatan. Nanti kalau udah SMA lah, siapa tahu ada nanti. Ternyata nggak ada. Keluarga dengan apa siap? Dari mana uang buka kedokteran katanya. Orang dari Jakarta, keluarga pun nggak ada yang mendukakan. Ya udah. Lama-lama dengan berpikir, kemana lah ya katanya. Lewatlah aku dari Fakultas Teologi STT Siantar. Cobalah di sini. Ya, kan? Orang tua tidak mendukung dulu keluarga. Apa nanti begini? Bagaimana kamu? Saya harus bilang, saya harus bisa beasiswa. Ya, masih semester pertama teologi, saya lulus dengan apa? Juara kedua dan ketiga gini, ya dapat beasiswa. Mulai tingkat 2 sampai tingkat 6 dapat beasiswa. Iya kan? Nah, jadi kita jangan memaksakan kemauan kita. Karena bukan rencanamu, rencanaku. Rencana Tuhan bukan di situ. Maka harus ada pilihan. Ya kan? Ada juga itu yang masuk akabri. Sampai sekali dia gagal. 2 kali gagal. Gagal bukan karena fisik, bukan ini. Tapi karena ujian pantohir. Dia ulang lagi. Terima tahun depannya itu. Tapi ada lagi. Nggak usah. Saya nanti masuk dari apa katanya. Dia masuk dari hukum. Masuk lagi tentara dia. Dari profesi hukum. Diterima. Karena cita-citanya jadi tentara. Kan? Nah, jadi jangan paksakan. Ya. Kalau Tuhan izinkan kau berdoa sudah berusaha. Ya harus berusaha. Tapi ternyata tidak seperti itu. Bisa mengalihkan pilihan lain. Ya. Begitu juga soal apa? Cita-citamu. Dan termasuk pasangan. Nanti. Jangan sekarang dulu ya. Oke? Nanti. Makanya antara cita-cita dan cinta. Baik, Amang. Terima kasih sudah menjawab. Mungkin teman-teman ada yang mau jawab pertanyaan Amang terlebih dahulu. Aku coba jawab yang nomor 1 ya, Amang. Ya. Kalau yang kita hadapi saat ini yang paling menegangkan menurut saya itu mungkin COVID ini ya. Karena benar-benar menegangkan banget dari udah sekitar 2-3 tahun. Mau 3 tahun ini kita masih berhadapan langsung dengan virus dan kayak masih hidup nggak senormal dulu. Jadi menurut saya itu yang paling menegangkan dan kita tuh harus berjuang untuk kedepannya terus bertempur, bersaing sampai bahkan berperang untuk melawan COVID ini. Gitu, Am. Amin. Ya itu makanya saya konteks sekarang ya. Jadi di tengah-tengah pandemi kita harus siap mempersiapkan diri kita dengan lebih matang lagi kan, dengan prokes ya. Dan belajar dengan baik lagi kan. Masa COVID adalah masa makin intens kita, makin tekun kita untuk belajar. Oke? Oke, Mang. Ada lagi? Cukup. Oke, mungkin aku juga memastikan sekali lagi, apa teman-teman ada yang mau bertanya lagi untuk kepada Amang? Atau karena takut atau apa segan-segan karena udah lansia nanti nggak bisa menjawab kebutuhan remaja, siapa tahu. Kita gaul kok, kita bisa mengapahami dua dunia remaja karena kita udah pernah remaja, kalian belum pernah lansia. Itu keuntungan saya, kelebihan saya. Saya udah pernah remaja, udah pernah gagal, ya, udah pernah cita-cita saya tidak terkabul, ya kan?
Tapi ternyata bisa, saya bukan disekolahkan orang tua ngambil S2, ya tidak disekolahkan tapi bersama dengan istri bisa sekolah ngambil S2, S3 di Jakarta, ya kan? Jadi ada 3 alumni saya, STT Siantar, Pematang Siantar, Teologia, Duta Wacana S2, STT Jakarta S3. Jadi itu sesudah bapak-bapak itu, sudah umur 50 saya menyelesaikan S3. Bayangin kan? Oke, kalau gitu mungkin kita tutup aja kali ya untuk sesi pertanyaannya ini, karena Amang juga ada kebutuhan yang lain. Kayak selanjutnya kita akan menutup PA kita ini dengan mengangkat pujian, ingat akan nama Yesus. Tapi sebelum itu maaf Amang, boleh stop share-nya? Oke, ya. Terima kasih Amang. Kak Dina mohon share screen sharing. Oke, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Ingat Akan Nama Yesus. Kami meminta dengan kasih kepada Amang Pendeta untuk menutup dalam doa. Oh, langsung? Iya. Oke, kita berdoa. Bapa dan surga, terima kasih Tuhan yang Tuhan berikan waktu untuk kami para remaja, sehingga kami para remaja yang tangguh, yang siap, dan tetap teguh dan tekun untuk memperjuangkan masa depan kami, studi kami, juga dalam masa pergaulan kami, supaya kami lebih selektif untuk bergaul dengan lingkungan di mana kami berada. Demikian juga untuk meraih masa depan kami mempersiapkan jauh-jauh sebelumnya apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami, sehingga kami mempersiapkan diri kami dengan sungguh-sungguh, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa setia menyertai kami, menguatkan kami, menuntun kami, dan tidak akan membiarkan kami dan meninggalkan kami selangkah pun. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bersama-sama, Tuhan di samping kami, Tuhan senantiasa menjadi andalan kami. Biarlah para remaja dalam masa depan mereka untuk meraih cita-cita mereka, menyelesaikan studi mereka di masa SLTA ini, dan juga nanti untuk masuk perguruan tinggi, Engkau Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui orang tua kami, di mana orang tua kami yang sungguh-sungguh mengasihi kami, karena kami adalah anak-anaknya, putra-putrinya, dan kesayangan mereka. Dan mereka sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan kami dalam kebutuhan jasmani, kebutuhan pendidikan, dan juga kebutuhan untuk masa depan kami nanti. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan, biarlah kami tetap menunjukkan hormat kepada orang tua kami, mendoakan orang tua kami, menolong orang tua kami, dan tidak menyakiti dan mengecewakan orang tua kami di masa remaja kami. Biarlah kami tetap dengan akrab, dengan intim dengan orang tua kami, supaya kami tetap memperoleh berkat-berkat daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang senantiasa memberikan waktu dan kesempatan untuk kami pada saat ini. Kami serahkan selalu kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sertai dan lindungilah kami Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Shalom, salam dan sejahtera. Shalom. Terima kasih, Bang. Silakan. Ada lagi acara bagaimana? Ya, pengumuman sedikit untuk PA selanjutnya, PA yang akan datang, supaya teman-teman kita yang pelajar CD bisa ikut bergabung. Yang berikutnya itu nanti hari Jumat tanggal 11 Maret ya, jam 6 sore. Jadi diingat-ingat, ditandai di kalendernya, hari Jumat tanggal 11 Maret pukul 18. Ya, untuk pembicara dan detail lainnya nanti akan dibuatkan flyer ya oleh sekretaris. Saya duluan op ya, Elef ya. Ya, iya Amang, terima kasih Amang. Lanjutlah ya. Oh ya, Amang. Lanjut. Ya, Mam. Iya. Grace, dilepas dulu Grace screen-nya biar bisa foto kita. Iya. On cam yuk, kita foto. Iya, langsung pada pergi. Dibilang foto. Oke. 1, 2, 3. Oke. Iya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Ya. Yuk. Sampai ketemu besok.